Ya, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan kembali untuk belajar materi tentang tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, kita lanjut dulu. Oke, tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, setelah kita membuat jurnal umum dan juga buku besar kemarin, sekarang kita akan membuat tahap-tahap pengiktisaran dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama di situ ada neraca saldo, dan yang kedua jurnal penyesuaian, dan yang ketiga adalah kertas kerja. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang neraca saldo. Kira-kira ada yang tahu apa sih yang disebut dengan neraca saldo itu sendiri? Oke, kita akan jelaskan. Oke, neraca saldo atau biasa disebut dengan trial balance adalah kumpulan saldo akun buku besar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang buku besar, di mana buku besar ini kita buat setelah kita membuat yang namanya jurnal umum. Akun-akun yang terdapat dalam jurnal umum, kita akan membuat buku besar. Nah, buku besar ini berbeda dengan jurnal umum. Nah, buku besar kita akan membuat setiap akun yang terdapat di dalam jurnal umum akan kita buat secara terpisah. Nah, misalnya akun kas kita akan buat buku besarnya piutang, perlengkapan, sewa, dan juga peralatan, dan seterusnya sampai kepada beban. Nah, sementara neraca saldo itu sendiri adalah kumpulan saldo akun buku besar. Jadi, akun-akun yang terdapat dalam buku besar itu akan kita buat ke dalam neraca saldo. Tujuannya apa? Adalah untuk mengetahui besar saldo debit dan saldo kredit yang terdapat di dalam buku besar. Oke, biasanya neraca saldo dibuat pada akhir periode akuntansi. Jadi neraca saldo ini kita buat di akhir periode akuntansi. Setiap akun disusun menurut urutannya dalam buku besar. Jadi buku besar, akun-akun yang terdapat dalam buku besar itu akan kita susun ke dalam neraca saldo secara berurutan. Misalnya yang pertama akun kas, setelah itu piutang. Yang kedua, yang setelah itu ada lagi perlengkapan, sewa, peralatan, dan seterusnya. Saldo debit diletakkan pada kolom kiri dan saldo kredit diletakkan pada kolom kanan. Nah, apa saja kelompok akun yang dicatat di dalam kolom debit? Yaitu ada satu, yang pertama itu adalah harta. Harta itu banyak, yaitu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada sewa, dan juga ada peralatan dan lain-lain. Nah, saldo-saldo harta ini akan kita catat ke dalam kolom debit. Nah, sementara yang dicatat ke dalam saldo kredit itu ada utang, modal, dan juga pendapatan. Nah, itu sedikit mengenai tentang neraca saldo. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun neraca saldo? Oke, kita lanjut. Neraca saldo. Nah, coba kita perhatikan neraca saldo dari Biru Langit Tour and Travel. Nah, yang pertama di situ ada kolom nomor akun, terus ada nama akun, ada debit, dan juga ada
kredit. Nah, yang pertama, untuk akun kas, jangan lupa kode akunnya untuk akun kas itu adalah 111. Nah, berapa besar saldo akun kas pada buku besar, yaitu sebesar 36.637.500. Nah, kenapa dia harus dicatat ke dalam kolom debit? Karena kas ini adalah bagian daripada harta, yaitu disebut dengan harta lancar. Nah, berikut yang kedua itu ada piutang. Piutang ini juga adalah bagian daripada harta. Karena piutang di sini adalah harta, maka saldonya akan diletakkan pada kolom debit. Yang berikut yang ketiga di situ adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan ini juga bagian daripada harta lancar. Nah, ketika harta bertambah, maka posisinya dia harus berada di kolom debit. Ketika harta berkurang, maka posisinya harus berada di kolom kredit. Nah, berikut yang keempat di situ ada sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini adalah juga bagian daripada harta lancar, maka saldonya akan ditulis pada kolom debit. Nah, saldo-saldo ini yang terdapat pada neraca saldo ini semua adalah berasal dari sumbernya itu berasal dari buku besar. Nah, berikut yang kelima di situ adalah peralatan. Nah, peralatan ini adalah juga bagian daripada harta. Nah, berbeda dengan kas piutang. Nah, peralatan ini bagian daripada harta, yaitu adalah harta tetap atau harta tidak lancar. Maka dia juga berada di dalam kolom debit. Kendaraan. Kendaraan juga adalah bagian daripada harta tetap. Maka saldonya juga akan kita tulis di kolom debit. Nah, berikut untuk utang usaha, ingat aturan dalam pencatatan penulisan akun itu kalian masih ingat, yaitu ketika harta bertambah maka dia posisinya di debit, harta berkurang dia posisinya di kredit. Nah, berbeda dengan utang. Utang ketika harta bertambah maka dia bertambahnya di kredit dan berkurang di debit. Nah, sekarang ada di neraca saldo ini ada juga utang usaha. Kenapa harus ada utangnya? Karena di buku besar utang usaha juga ada. Maka saldo untuk utang sebesar 2.250.000 ini juga berasal dari buku besar. Kenapa saldonya di kredit? Ya karena utang ketika dia bertambah maka berada di posisi kredit. Nah, berikut yang kedua itu ada utang bank. Nah, ada perbedaan di sini, ada perbedaan antara utang usaha dan juga utang bank. Kalau utang usaha di sini adalah utang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, kalau utang bank di sini berbeda. Utang bank ini biasa disebut dengan juga utang jangka panjang. Bisa kita bayar lebih dari 1 tahun. Karena kedua-duanya sama-sama utang, maka dia harus bertambah di kolom kredit. Nah, berikut 311 di situ ada modal. Nah, tentu ketika kita memulai usaha, kita harus mempunyai modal. Nah, modal di sini dia juga harus bertambah di posisi kredit sebesar Rp101.250.000. Nah, berikut prive. Nah, prive ini ketika kita mengambil uang di dalam suatu perusahaan untuk keperluan pribadi, maka itu akan mempengaruhi modal. Maka modal kita akan berkurang. Apa yang bertambah yaitu prive. Maka prive akan bertambah sementara modal akan berkurang. Maka prive dia sama dengan harta. Ketika kita mengambil uang dalam suatu perusahaan, maka prive akan bertambah pada posisi debit dan akan berkurang di kolom kredit. Nah, berikut yang ke-411 di situ adalah pendapatan jasa. Nah, pendapatan ini sama juga dengan utang dan juga modal. Pendapatan dia harus bertambah dalam kolom debit dan juga pendapatan akan bertambah di kolom kredit dan berkurang di kolom
debit. Nah, pendapatan di sini ada dua, yaitu ada pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pendapatan jasa dan pendapatan sewa ini berbeda. Nah, kalau pendapatan jasa ya itu akan berkaitan dengan kegiatan di dalam suatu usaha. Nah, sementara pendapatan sewa ini dia tidak melalui kegiatan usaha. Misalnya pendapatan sewa untuk kita membuka sebuah usaha. Oke. Nah, ketika ada sambungannya, maka di kolom debit dan kolom kredit di halaman sebelumnya kita akan jumlahkan terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke halaman berikut atau ke halaman sebelah. Oke, kita lanjut. Ini lanjutannya. Nah, sekarang 511 di sini ada beban gaji. Nah, beban dia sama juga dengan harta. Ketika harta bertambah, maka posisinya harus berada di dalam kolom debit dan juga harta berkurang berada di kolom kredit. Nah, begitupun juga dengan beban. Beban ketika dia bertambah, maka dia berada pada kolom debit dan juga berkurang pada kolom kredit. Nah, di sini beban ada 4, ada beban gaji, ada beban listrik, ada beban administrasi dan juga ada beban lain-lain. Nah, beban gaji di sini sebesar 3.600.000. Nah, 3.600.000 ini dari mana? Ya, jadi 3.600.000 ini juga berasal dari saldo akun buku besar. Jadi semua akun-akun yang terdapat di dalam neraca saldo ini dia berasal dari buku besar yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, begitupun juga dengan beban listrik. Beban listrik harus berada pada kolom debit karena beban ini dia sama juga dengan harta. Ketika beban bertambah, maka dia bertambahnya pada kolom debit dan berkurang pada kolom kredit. Beban listrik sebesar 2.025.000. Ini juga berasal dari saldo buku besar. Berikut ada beban administrasi dan umum sebesar 2.475.000. Dia juga berasal dari saldo buku besar. Dan juga yang terakhir di sini adalah beban lain sebesar 1.575.000. Dia juga berasal dari saldo buku besar. Nah, di sini kita bisa mengetahui besar antara saldo debit dan saldo kredit itu harus seimbang, harus sama. Jadi saldo debit sebesar 40.812.500, sementara di saldo kredit juga sama besarnya dengan saldo debit, yaitu sebesar 40.812.500 rupiah. Oke, untuk materi kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Nanti ketika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saya siap untuk menjawab. Nanti saya akan juga memberikan latihan dan juga tugas buat kalian. Pelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.